this time I want you like it's magnetic. You super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi konsep harta dalam Islam. Bayangkan jika kamu diberi sebuah kekayaan besar dari nenek moyangmu, sebuah warisan yang tak terduga yang membuatmu bertanya-tanya, bagaimana sebaiknya kamu memanfaatkan harta ini secara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hari ini kita akan menjelajahi konsep harta dalam Islam, mulai dari perspektif ekonomi hingga prinsip-prinsip kepemilikan dan tanggung jawab yang melekat padanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai. A. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pengertian harta. Harta dalam perspektif Islam memiliki arti yang luas dan mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia. Dalam terminologi syariah, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga dan bernilai yang diakui oleh syariat untuk dapat dipergunakan dan dikelola oleh manusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama. Harta bukan hanya sekedar benda fisik tetapi juga mencakup hak dan manfaat. 2. Peran harta dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Pengelolaan harta harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan. 3. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan harta. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan harta, antara lain kepemilikan terbatas, iktisad, manusia hanya sebagai pemenang amanah, dan pengelola harta yang sesungguhnya milik Allah SWT. Keadilan, setiap transaksi dan pengelolaan harta harus adil, tidak boleh ada yang dirugikan. Keseimbangan, mizan, menggunakan harta harus seimbang antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Larangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan dan tidak adil. Zakat dan infak. Sebagian dari harta harus disisihkan untuk zakat dan infak sebagai untuk kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat. B. Jenis-jenis harta. 1. Harta milik individu. Harta milik individu adalah harta yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan secara bebas selama tidak melanggar ketentuan syariah. Contohnya adalah uang, rumah, tanah, dan barang-barang berharga lainnya. 2. Harta milik bersama. Harta milik bersama adalah harta yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang atau institusi. Contohnya adalah saham dan perusahaan, aset koperasi, dan harta warisan yang belum dibagi. 3. Harta milik umum. Harta milik umum adalah harta yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan dikelola oleh negara atau institusi untuk kepentingan publik. Contohnya adalah jalan raya, fasilitas umum, sumber daya alam, dan pelayanan publik. 4. Harta wakaf. Harta wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk tujuan keagamaan atau sosial. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan dan harus digunakan sesuai dengan niat wakaf. Contohnya adalah tanah wakaf untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit. 5. Harta zakat. Harta zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu yang diberikan kepada mereka yang menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan lain-lain. C. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendalam dan menyeluruh yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa prinsip utama tentang kepemilikan harta dalam Islam. 1. Kepemilikan mutlak milik Allah. Dalam Islam, semua harta pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan petunjuknya. Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. 2. Harta sebagai amanah. Manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab mengelola harta dengan cara yang baik dan benar. Harta yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan yang baik, membantu orang lain, dan menjaga keseimbangan sosial. 3. Harta milik individu. Islam mengakui hak milik individu atas harta benda. Setiap orang berhak memiliki dan mengelola dan memanfaatkan harta yang diperoleh secara halal. Namun hak ini dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membersihkan harta. 4. Larangan terhadap riba dan gharar. Islam melarang riba dan gharar karena dianggap merugikan dan tidak adil. Transaksi keuangan harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa eksploitasi dan salah satu pihak.
5. Distribusi kekayaan yang adil. 5. Distribusi kekayaan yang adil. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui sistem zakat, sedekah, dan warisan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 6. Sistem warisan dalam Islam diatur secara khusus dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11-12 untuk memastikan distribusi harta yang ada di antara ahli waris dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing anggota keluarga. 7. Zakat dan sedekah. Salah satu pilar Islam adalah zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada mereka yang membutuhkan. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu golongan fakir miskin. Sedekah, meskipun tidak wajib, juga sangat dianjurkan sebagai bentuk solidaritas sosial. 8. Larangan terhadap penipuan dan korupsi. Islam melarang segala bentuk penipuan, kecurangan, dan korupsi dalam memperoleh harta. Harta yang diperoleh haruslah dari sumber yang halal dan dengan cara yang jujur. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kepemilikan harta dalam Islam diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mendekatkan pemilik harta kepada Allah SWT melalui penggunaan harta yang sesuai dengan syariat. 1. Konsep kepemilikan dalam Islam. Islam memandang kepemilikan harta sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai amanah. Kepemilikan ini tidak bersifat absolut, melainkan terbatas pada pengguna yang melalui dengan syariah. Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab untuk mengelola harta dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. 2. Harta dan kewajiban pemilik harta. Pemilik harta dalam Islam memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengolah harta tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebagian dari harta yang dimiliki harus dikeluarkan sebagai zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tidak berbuat israf atau berlebihan. Penggunaan harta harus efisien dan tidak boros. Berinfak dan bersedekah. Disarankan untuk menyisihkan sebagian harta untuk infak dan sedekah guna membantu sesama. Mengelola harta dengan bijak. Harta harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutannya. Menghindari riba dan praktik yang haram. Semua bentuk transaksi yang melibatkan riba atau yang bertentangan dengan syariah harus dihindari. 3. Pembagian harta waris. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian harta waris yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Hukum waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis serta dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama. Prinsip dasar dalam pembagian waris adalah setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan posisinya dan tidak ada yang dirugikan. 4. Penyalahgunaan harta. Islam melarang segala bentuk penyalahgunaan harta yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyalahgunaan harta seperti penipuan, korupsi, dan perjudian sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. D. Fungsi harta. Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi harta juga berfungsi dalam kehidupan ini. Antara fungsi harta tersebut adalah 1. Harta merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mewujudkan harta dari tiada. Bagaimana firman Allah SWT, Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan nafkahkanlah sebagian dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. 2. Harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dibiasakan kepada manusia mencintai syahwat seperti perempuan-perempuan, anak-anak, dan harta benda yang banyak dari emas, perak, binatang-binatang ternak, dan tanaman-tanaman. Demikianlah kesukaan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu surga. 3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu menjadi fitnah atau ujian dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. 4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.
Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, Quran Surat At-Taubah ayat 41. Keluarlah kamu ke medan pertempuran dengan berjalan kaki atau berkendaraan, dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah SWT. Demikian itu lebih baik bagimu. 5. Harta berfungsi juga untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti yang telah tertulis dalam firman Allah SWT, Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anaknya yang masih lemah di belakangnya, takut akan terlantarnya anak-anak itu, maka hendaklah mereka takut pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang betul. Dari uraian di atas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara yang halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridho Allah SWT, serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian harta itu jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras, dan barang-barang yang diharamkan, membayar perzinahan, atau apa saja yang dilarang oleh syariah. Dengan memahami konsep harta dalam Islam, kita dapat merenungkan bagaimana setiap aspek kekayaan kita memiliki dimensi moral dan sosial yang mendalam. Mari kita terus berusaha untuk mengelola harta kita dengan bijak, menggunakan kekayaan kita sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, saya ingin menantang kita semua untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat lebih mendekati prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan harta kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat menggunakan kekayaan kita untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih mendalami konsep harta dalam Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita bersama. Bersama-sama bisa menciptakan perubahan positif dalam masyarakat kita. Terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.